Waqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana ya Allah, lapangkan dada kami semua, amin. Wa yassir lana umurana, dan mudahkan segala hal yang menjadi urusan kami, amin. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan agama kami. Ya Allah, mudahkan pula urusan akhirat kami. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu kasih sayang-Mu. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Kama nawwarta al-quluba bi syamsika, seperti Kau sinari bumi ini dengan cahaya matahari. Abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur mangga urang sangakeun sadayana Allah Subhanahu wa taala anu maha. Shalawat sinar salamna mugia tetap dicurang limpahkeun ka junjungan ala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, para sahabatna, tabi'in, tabi'ina, di kaum sadaya umatna. Mudah-mudahan urang sadayana jantan umat anjeunna anu tiasa mun kana ajaran mantena, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang sadayana aya dina sehat, aya dina ginanjar kawilujengan. Mudah-mudahan urang sapapaosna selalu dipasihan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bersama, bersatu padu di dalam satu tujuan yang sama, yaitu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sadayana sansaracan hilap ya, dinten Rebo keencing teh insyaallah tambah acara Sodik PKBI anu bari dirayakeun dinten Rebo keencing di Baler Mon. Dan ibu saya diundang hadir juga hadir ya. Teras dinten Jumat keencing alaqah Anisa Alis diayakeun di Solana Al-Ma'ruf di Baler Sidul Ma'ruf ieu musola Al-Ma'ruf nyata di Ustaz Bayu tim anjing sami-sami sasana panaosan mangga urang sadayana bukan barang kadang qadimul la yumallu zamanuhu tanazaha wa fi'li wali sahabat Qur'anuna min mu'jizatil
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu menyambung keterangan yang kemarin, ya Bu ya, bahwa kita itu harus beradab, punya adab supaya kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. La yasilul 'abdu ila hadratil qudsiyati illa bil adab. Tidak akan sampai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai seorang hamba ke hadirat Allah yang Maha Suci kecuali dengan adab sopan santun tata krama. Yang kemarin telah dibahas masalah adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara kita menghadap Allah, bagaimana tata cara kita sebelum sholat melakukan ibadah, bagaimana, dan seterusnya. Lalu saking kudu-kuduna adab kurang ibu sadayana, sehingga di dalam Islam itu banyak sekali aturan-aturan. Sebelum tidur kita pun diatur, setelah tidur pun diatur. Kenapa? Semuanya itu bertujuan supaya Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha memiliki segalanya, sayang, ridho terhadap apa yang kita kerjakan, ridho terhadap kehidupan kita. Ayat adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibahas, dan yang ketiga adab terhadap sesama manusia. Dalam hal ini ibu sadayana, ada tuntunan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kathura kalamuhu kathura sabtuhu. Adab yang pertama, barang siapa yang banyak ngomongnya, maka akan banyak jatuhnya. Kenapa? Ibu sadayana, di dalam surah Yasin itu Allah berfirman, telah diulang-ulang beberapa kali, bahkan setiap pengajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci 'ala afwahihim, terhadap mulut-mulutnya. Kenapa mulut dikunci, Bu? Karena mulut itu banyak bohong, banyak ngomong. Terkadang omongannya omdo. Apa omdo nih? Ari omdo teh omong doang. Padu ngomong na unggul, ari praktek nante itu ngaranna omdo. Jadi lamun jalma padu bisa ngomong na unggul tapi teu bisa merealisasikeun, berarti itu golongan omdo. Ibu-ibu sadayana, ngomong-ngomong pun kita tuh harus ada adabnya, tata krama, sopan santun. Bagaimana kita ngomong ke yang lebih tua, bagaimana kita ngomong ke orang tua. Kan dalam Al-Quran itu
Walaupun saya nggak ngerti, tapi orang Jawa bilang alhamdulillah katanya. Jadi ibu sadayana kata-kata bantahan itu, ibu kalau orang Arab bilangnya ya bu ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Perhatikan ayatnya bu, ini adab kita terhadap orang tua. Wa qul, katakan lahuma bagi ibu bapak qawlan, ucapan karima yang mulia, ucapan yang mulia, tidak hanya sejuk membuat nyaman kata-kata anak kepada orang tua, tetapi keluarkanlah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia. Ibu-ibu sadayana ini terutama anak-anak yang masih muda, ece-ece neng-neng, anu parawan anu masih kene anom ya bu ya. Ketika bersinggungan dengan orang tua kita, maka harus ada adab, ada sopan santun. Kalau ibu tidak bisa sopan santun terhadap orang tua, jangan harap ibu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyambut kita dengan bahagia. Allah tidak akan ridho kepada hambanya yang menelantarkan, yang berucap kasar, yang tidak baik akhlaknya terhadap orang tua. Karena sekali lagi Allah berpesan dalam Al-Quran, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi adab kita terhadap orang tua salah satunya juga yaitu jangan sampai berjalan di depan orang tua sementara orang tua di belakang kita. Saking kudu-kudu nak sopan yang kedepankan itu sopan santun bu. Jadi jangan mendahului orang tua di dalam langkahnya. Dan orang tua itu ada 3. Ibu sudah pada tahu semuanya. Yang pertama orang tua kandung kita, yang kedua mertua kita, yang ketiga guru-guru kita. Ya, lawan ayam kolot mintoha urang guru urang mama langsung bae blower ti heula nyalip. Gak ada sopan tuh, gak ada adab. Udah ya tata krama. Makanya waktu dulu itu ya, ketika sedang di pesantren mengkaji kitab namanya Ta'limul Muta'allim, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa ketika kita sedang duduk bersama guru kita dan guru kita belum berdiri, jangan sampai berdiri duluan. Diam aja duduk, kecuali ada hal yang membuat kita harus bersegera undur diri dengan cara adat pula sopan santun. Pak guru atau ibu guru atau syekh, atau kalau kita ngomong ke guru kita, kalau laki-laki akang ya bu ya, akang punten abdi bade aya preogi anu ngadadak manawi bade hiji payun, itu sopan santun tata krama. Yang penting katakan, keluarkan kata-kata yang mulia. Jangan sampai ibu kata-katanya tidak mengenakan orang tua kita. Kata-kata yang mulia, perhatikan kalimatnya, qaulan karima, ucapan yang mulia. Ya bu ya, mohon. Kalau kita di dunia tidak bisa menghargai ketiga orang tua kita, setelah mereka meninggal dunia baru akan tahu rasanya bagaimana tidak mempunyai orang tua. Ayah kadaharan hayang diantarkan ke hese, ningali rarai na anu bunga ku pameran urang oge hese, dari pus mah susah orang terbiasa komunikasi kecuali dengan mengirimkan doa. Makanya hargai mereka selagi ada. Sekali deh ibu perhatikan, hargai mereka selagi ada. Kalau sudah tidak ada orang tua kita, maka jangan harap kita akan bermimpi mereka akan kembali ke dunia. Melihat senyum indahnya mereka, melihat tutur katanya mereka yang telah meninggalkan kita, kita hanya akan bisa bertemu dalam satu kesempatan, yaitu di alam mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya tinggal pertanggungjawaban. Tidak ada apa-apa lagi kecuali pertanggungjawaban. Makanya beradablah kita terhadap orang tua selagi mereka masih ada, supaya mereka ketika telah tiada, maka kita akan menjadi orang yang puas karena tidak pernah memperlakukan orang tua dengan nista,
dengan tidak baik. Kalau mereka sudah tiada, lalu apa yang harus kita perbuat selain baca yasin, selain sedekah untuk kebaikan mereka di alam kubur? Lalu adab kita dalam keseharian pun diatur, Bu. Ibu, ada bab namanya bab muamalah, bab bergaul. Di dalam fikih itu Ibu sadayana komplit. Kenapa bab bergaul juga diatur, mesti diatur? Karena kita makhluk sosial yang mana setiap hari selalu bersinggungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu babnya juga diatur. Kita harus bertutur kata dalam Islam itu afsyus salam bainakum, kata Rasul, masyhurkan salam di antara kalian semuanya. Kalau bahasa Sunda ada sampurasun, rampes, ada punten, mangga. Tetapi kalau sampurasun, rampes, punten, mangga itu hanya bahasa interaktif ya Bu ya. Yang mana di dalam kalau masuknya ke agama tidak ada makna dari itu kecuali ada. Ya Bu ya. Tetapi ketika kita memasyhurkan uluk salam, assalamualaikum, sejatinya itu kita sedang mendoakan sesama muslim. Coba Ibu perhatikan. Assalamualaikum artinya keselamatan untuk kalian. Ini kira-kira doa atau bukan? Doa. Kenapa Rasul itu selalu menekankan kepada kita, barang siapa yang memberikan uluk salam terlebih dahulu, maka dialah yang lebih utama di antara kalian. Jadi yang paling utama memberi salam, yang paling duluan memberi salam, yang paling duluan menegur, itu yang paling hebat, yang paling top. Ulah dia cincin tempok si itu nanya tentang kuring. Jangan nunggu dulu ditanya. Kata Rasul yang paling baik yang menyapa lebih dulu, dan yang sapaan yang paling bagus yaitu sapaan salam. Assalamualaikum. Ketemu nih sama orang. Hai. Orang mah gitu ya Bu ya. Ganti tuh kata-kata, jangan hai. Hai-nya mah kedua, ketiga. Yang diutamakan assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Ya Bu ya. Jadi ketemu kita bareng-bareng nih ada. Terus yang paling utama, yang mana yang mendahului kita tuh, kalau misalkan pamprok nih ya, pamprok itu. Assalamualaikum itu yang paling hebat duluan, yang pertama memberikan salam. Lalu yang berjalan lebih utama memberikan salam kepada yang sedang duduk. Ibu ya. Jadi misalkan ada orang yang duduk, assalamualaikum, ini kalau kita mah kalau assalamualaikum teh kalau mau masuk aja. Bener Ibu? Ya umi cenah ge lamun saumpamana urang uluk salam teh katalakeun merek nyimpang. Ini budaya yang salah ya Bu ya. Karena sebenarnya memasyhurkan salam itu, memasyhurkan assalamualaikum itu merupakan salah satu adab tata krama sopan santun di dalam bergaul. Ketika kita sedang duduk itu udah ada yang lewat yang uluk salam itu sunnahnya. Yang itu yang naik sepeda ke yang naik motor. Kenapa? Karena yang naik sepedanya lebih utama. Orang yang mendahului membaca salam itu lebih utama. Bu, masyhurkan salam yuk. Atau merencana sampurasun, rampes itu nanti ayat tidak meniadakan bahasa itu, tidak meniadakan bahasa punten, mangga. Paling tidak ketika kita sedang bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita memberikan salam yaitu orang yang mendahului salam, orang yang paling utama di dalam pergaulan itu. Nah ibu-ibu sadayana, itu tentang uluk salam, bab adab sama ya Bu ya. Lalu kita itu jangan sampai ini adab dalam bergaul, jangan sampai memilih-milih pergaulan.
orang enak mah jeung apa nama punya teman bongkar we ulah susulan gitu. Mungkin orang ada keperluan, ada kepentingan, mungkin seseorang ada kondisi hatinya sedang bagaimana ya Bu ya. Nah Ibu sadayana di dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadhu'a, barang siapa yang hendak rendah hati, hendak asor, ya Bu ya, li ghaniyyin li ghinahu, di hadapan orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thuluthu dinihi, maka telah hilang sepertiga agamanya." Ibu hendak asor merasa ajrih kajang beunghar karena beungharna, maka ibu sebenarnya telah hilang, sepertiga agama kita telah hilang dari diri kita. Itu menekankan bahwa adab di dalam bergaul itu jangan sampai ada udang di balik batu. Ya Bu ya, ada udang di balik batunya hancur, udangnya lihat. Jadi jangan sampai, mohon Bu, ini ada sopan santun, tata krama. Lalu siapa yang harus kita pergauli? Ibu sadayana, andai ibu bisa mewarnai semua orang, bergaulah dengan siapapun. Tetapi kalau ibu lebih potensi untuk diwarnai orang, maka jangan sembarang bergaul. Ar-ruh karih, ada istilah seperti itu. Ruh itu kayak angin ngaliwat kana kai garing, sok kulibak nang kaliwatan angin bau tak bau. Tai, bener Ibu. Angin ngaliwat kana minyak seungit, sama sedih bau minyak seungit. Hesa hasil ruang ke minyak wangi. Lamun Ibu angin lewat ke tempat sampah, sekitar itu bau sampah, padahal jarak 50 meter bau sampah. Arwah karih, itu bagaikan angin. Makanya kalau kita punya potensi untuk diwarnai, jadi maksudnya begini Bu, kalau kita itu gampang dipengaruhi oleh orang, pilih pergaulan. Kalau ibu tidak mudah dipengaruhi orang, bahkan lebih dominan mempengaruhi orang, dan ibu itu orang yang berilmu, ibu itu orang yang baik, ibu itu orang yang bertutur katanya baik, punya prinsip hidup yang bagus, maka bergaulah dengan siapapun itu, jangan memilih dan jangan memilah. Jadi ibu sadayana, kalau ibunya ada di posisi pertama, ya Bu ya, jadi mudah diwarnai, mudah dipengaruhi, gaullah jeung ibu-ibu majlis, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang sholihin, sholihat, supaya orang kabawa soleh. Ya Bu ya, sabandel-bandelna santri da gaulna jeung kiai pasti meninggalkan sholat Ibu. Terus Ibu, itu kehebatan pergaulan, kehebatan lingkungan. Ibunya, baheula ibu ingat, Umi itu kalau dulu itu kan mau sekolah tetapi tidak diizinkan oleh bapak ibu ya. Akhirnya dimasukkan ke dalam pesantren. Di pesantren umat tuh kadang-kadang punya, ya Allah, pagi memang itu sebelum subuh terus ayah patroli Ibu. Jam 2:30 malam tuh sudah gedor-gedor pintu kobong tuh, ayo duduk bangun, tanggi ke setiap kobong, kalau lantai bawah, lantai atas semuanya, yang patroli itu harus bangun duluan. Kegegenahna sare coba, udah punya wajib sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita tadarusan, setelah tadarusan sholat subuh ngaji sampai jam 7. Ngaliwat nyese segala aktivitas keseharian. Jam 10 itu kelas kelas tinggi itu sudah harus ikutan lagi ngaji sampai jam 11. Terus jam 11 setelah istirahat poin udah sakit. Allahu Akbar, harus bangun ikut sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah, setelah sholat zuhur kita ngaji lagi sampai jam 2:30. Kakarek ngak sekedeng terus sampai sholat asar. Sholat asar kakarek aya kegiatannya Bu ya. Ngaliwat arah
bolong-bolong itu banyak setan. Ya Bu ya. Nah, makanya orang yang punya keinginan untuk selalu bersih kamar mandi itu orang hebat. Ya Bu ya. Menjaga kebersihan kamar mandi itu termasuk salah satu adab sopan santun kita di dalam keseharian terhadap Allah Subhanahu wa taala karena bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Mohon Bu, di kamar mandi jangan lama-lama. Di kamar mandi kuyur cai baringan lagu ya punya kenangan masa lalu terasa pilu kemana harus ku mengadu. Itu juga ibu mesti diperhatikan di kamar mandi ulah lila-lila kehina. Kamar mandi bari main game di kamar jangan itu ya. Walaupun dulu ibu kebiasaan begitu kan, ibu itu orangnya dulu kan masih muda Bu. Ayo masih muda masih dalam penasaran kan sukanya baca. Kesukaan hobinya baca. Tuh kalau orang belum selesai baca, masya Allah, masa tuh benar. Kan kamar mandi dibawa sambil mari baca Quran. Jadi itu dulu jangan ikuti adegan itu, ya Bu ya. Itu dulu seperti itu memang kerancingan baca. Jadi ibu sadayana daripada sepi umat balik dari kamar mandi keluar dari kamar mandi langkahkan kaki yang kanan sambil doa. Ya Bu ya, apa doa keluar kamar mandi? Yang paling mudah ada gufronak apa? Atau gufronaka karena di wakaf jadi gufronak. Yang kalau ibu nggak hafal gitu, mending itu doanya itu gufronak. Lalu ibu setelah selesai itu ya Bu ya, maka keluar dari kamar mandi berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Allahumma ij'alni waj'alni min ibadika shalihin. Itu orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahwa tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita di dunia dan di akhirat kecuali kita sendiri. Orang lain tidak akan pernah bisa mentransfer doa untuk kita, doa keluar kamar mandi, doa masuk ke kamar mandi kecuali kita sendiri. Misal orang mah bukan kolot masoleh, orang nama tersoleh berbuang kayak diturungan, kolot orang tak boleh gitu, ya Bu ya. Perhatikan ketika telah berada di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani. Hari di mana manusia akan lari min abi dari bapaknya. Lihat bapaknya langsung. Itu menggambarkan kedaulatan diri. Jadi kita itu berdaulat sepenuhnya ketika nanti di hari kiamat tak akan ada yang bisa menolong kita. Orang tua kita sesoleh apapun mereka tidak akan bisa menolong kita kalau tak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sesoleh apapun anak kita tak akan bisa menolong kita dalam konteks kedaulatan. Awas, dalam konteks kedaulatan diri. Jadi tetap aja kita yang mengerjakan anak soleh, sholat rajin, kita mah kita sholat, tetap aja yang Allah itu tidak bisa mentransfer sholat anak kita pada kita, tidak bisa, kecuali kita sendiri yang bertanggung jawab atas segalanya. Makanya lakukan ibadah. Jangan pernah lihat siapa itu, anak kita itu siapa, orang tua kita itu siapa, saudara kita itu siapa. Tetapi ayo berbuatlah amal baik, karena orang yang berbuat amal baik itu orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri tentang kedaulatan manusia itu sendiri. Jadi ibu-ibu sadayana, di dalam Al-Quran itu ada kalimat wala taziru waziratun
tidak mau beramal di dunia, anak tak akan pernah bisa menolong orang tuanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak, orang tua, saudara, siapapun itu tidak akan bisa memberi pertolongan kepada kita semuanya yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Ya Bu ya, mohon Bu, itu awas Ibu sadayana. Nah, lalu adab kita terhadap anak, ya Bu ya, kan biasa nama ada pakolot itu kumaha cium tangan, sama guru kita juga cium tangan, ya Bu ya, dicium punggungnya, itu namanya ta'adub, sopan santun. Dicium telapak tangannya, itu tabarruk, malah berkah. Kalau ke orang tua, ke guru-guru kita, itu ta'adub lalu tabarruk, ya Bu ya. Ini cium ke punggung tangannya, perhatikan Ibu, Bu. Jadi kalau seumpamanya kita terhadap orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita kalau ketemu cium tangan itu hukumnya sunnah, ya Bu ya. Cium tangan ta'adub ini dicium tangannya, lalu tabarruk, malah berkah. Kenapa? Karena guru-guru kita itu tangannya mulia. Telah beribu-ribu orang yang dinyamankan dengan tangannya, telah beribu-ribu orang yang dibuat nyaman dengan hatinya, dengan dirinya, ya Bu ya. Makanya tabarruk pada guru-guru kita, orang tua kita, itu merupakan sebuah keharusan dan hukumnya sunnah. Jadi sunnah kalau kita, ya Bu ya. Kalau seumpamanya kita nyium tangan orang tua yang lebih tua dari kita, itu namanya ta'adub, adab, sopan santun. Tapi ada lagi adab terhadap anak kita. Apa? Ibu sadaya, anak kita itu di dalam Al-Quran disebutkannya khalqan akhar, tsumma ja'alnahu khalqan akhar. Lalu kami jadikan mereka manusia yang lain. Artinya hubungan anak dan orang tua hanya sebatas hubungan dia itu anak kita, tetapi pada intinya dia punya kedaulatan tersendiri. Anak kita itu makhluk Allah yang sama, yang harus diperlakukan yang sama oleh kita. Nah, di dalam pendidik itu merupakan didikan, itu merupakan hak bagi seorang anak yang wajib atas orang tua. Dari mulai kecil kita harus beradab terhadap anak kita, ya Bu ya. Kalau jadi jangan salah, kalau orang tuanya temperamental, orang tuanya kasar, orang tuanya itu galak na minta ampun, lalu seumpamana anakna minta duit tuh, siap duit baik, juga karya dong bayar teh, mau, ya Bu ya. Itu jangan salahkan, anak kita pun akan berlaku seperti itu, ya Bu ya. Jadi ada anak itu ada 3 jenis anak, ya Bu ya. Ada anak yang kinestetik, ya Bu ya, secara psikolog. Kinestetik itu jenis anak yang gampangnya overdosis apa? Overaktif, hiperaktif, ya Bu ya. Itu jenis anak yang kinestetik, ya Bu ya. Yang mana dia itu kayaknya nggak dengar ucapan kita, betul Ibu? Ibu ada yang punya anak yang jenisnya seperti itu enggak? Bu, nggak ada putra tidak cici, hiperaktif deh. Itu namun anak kayak model itu, biasanya dia menangkap seluruh ucapan orang tua sambil dia lari-lari kayak tidak memperhatikan
Jadi kalau seumpamanya kita tuh ngomong, Dek, tadi adek udah melakukan kesalahan. Biasanya anak akan selalu mengulang-ulang dan menguras pikiran tenaga kita. Kan emosi kurang daya Bu ya. Emosi tak emosi Bu. Dielingkeun. Ini ngasih pelajaran kan khusus memang harus 8 tahun ya Bu ya. Dielingkeun. Dek, habis subuh jangan nonton TV. Dek, habis subuh ngaji dulu. Apa ya? Ente ngaji sudah. Ibu mungkin ibu bisa ngajarin anak sendiri habis subuh ya Bu ya. Ngaji sih udah. Enggak ngaji